Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan video ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce. Kalau kemarin di pertemuan satu, kita kan sudah menyinggung beberapa hal tentang e-commerce, jadi di sini mungkin akan mendalami tentang jenis-jenis e-commerce. Jadi diskusi kita hari ini adalah yang pertama, beberapa bentuk interaksi bisnis yang ada di bisnis yang biasa, konvensional maupun di e-commerce. Yang kedua ada klasifikasi dari e-commerce. Yang ketiga ada international e-commerce. Yang keempat local e-commerce. Dan yang kelima adalah definisi dari proses bisnis. Dari interaksi bisnis, yang namanya interaksi pasti dilakukan lebih dari satu aktor. Nah, di bisnis sendiri itu memiliki 3 aktor utama, yaitu yang pertama adalah customer. Eee, Customer ini adalah pengguna bisnis, barang maupun jasa yang, memang mereka adalah mungkin pelaku pelaku utama ya perannya, karena kalau tidak ada customer mungkin sebuah bisnis nggak ada yang beli, siapa yang mau beli, siapa yang mau menggunakan kalau misalnya nggak ada customer. Nah, yang kedua ada bisnis. Bisnis di sini adalah gambaran dari sebuah perusahaan yang mereka menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh customer itu sendiri. Nah, yang ketiga ada government. Government ini adalah penengah antara customer maupun perusahaan. Jadi dengan adanya pemerintah yang istilahnya memberikan undang-undang atau standarisasi tertentu diharapkan mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban baik dari customer maupun dari perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada bentuk-bentuk dari interaksi bisnis itu sendiri. Yang pertama ada B2B. B2B ini adalah transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan bisnis yang lain. Ibaratnya seperti sebuah perusahaan dan perusahaan yang lain yang saling membutuhkan atau melakukan transaksi jual beli. Nah, di sini kita ambil contoh seperti misalnya ada sebuah perusahaan yang bergerak di pengeboran minyak lepas laut. Nah, minyak ini kan biasanya didapatkan adalah minyak mentah dari bumi. Salah satu perusahaan yang bisa mengolah minyak mentah ini adalah Pertamina. Nah, ini kan sebuah perusahaan pengeboran minyak akan dibeli produknya oleh perusahaan juga gitu. Jadi bisnis yang mereka lakukan atau interaksi yang mereka lakukan itu bernama interaksi B2B atau business to business. Nah, yang kedua B2C, aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung. Jadi ini seperti sebuah perusahaan yang menjual barang dagangannya kepada konsumen. Konsumennya ini lebih ke individu atau perorangan. Nah, seperti contohnya apa ya? Ya banyak, banyak banget gitu. Contohnya gini deh, kalau kita misalnya beli laptop atau beli smartphone, itu kan jarang banget kan misalnya ada perorangan yang jual smartphone, memproduksi sendiri smartphone-nya. Jadi kebanyakan kan pasti ada perusahaan besar dan itu bentuk bisnisnya juga langsung ke customer, ke perorangan. Sebenarnya juga bisa sih ke perusahaan lain yang biasanya kayak di kantor-kantor mereka ngadain APK gitu. Dan salah satunya biasanya tuh ada laptop atau ada proyektor seperti itu kan hardware-hardware yang biasa digunakan. Jadi bentuknya antara perusahaan ke konsumen itu bisa dalam interaksi B2C atau juga dengan interaksi B2B. Nah, kalau institusi customer to customer, jadi ini tuh lebih seperti perorangan, jadi kayak orang buka toko, misalnya gini ya pengrajin, jadi ada UKM-UKM yang mereka tuh pengrajin, misalnya pengrajin rotan, itu kan biasanya dilakukan oleh UKM atau perorangan, lalu dijual itu juga kepada perorangan. Nah, seperti itu adalah disebut transaksi C2C. Yang keempat ada C2B. Nah, C2B ini adalah model bisnis di mana konsumen atau individu menciptakan atau membentuk nilai akan proses bisnis. Jadi seperti ini. Salah satu contohnya itu di perusahaan teh.
perusahaan teh ini biasanya melibatkan, para pegawai lepas. Jadi kenapa di sini dibilang pegawai lepas, mereka tidak, eee, ter bukan tidak terdaftar, jadi mereka bukan pegawai tetap di perusahaan tersebut, tapi mereka melakukan beberapa proses bisnis. Proses bisnis di sini adalah kegiatan-kegiatan yang harus ada di perusahaan tersebut, dan dilakukan oleh perorangan atau kelompok perorangan. Misalnya nih kalau di perusahaan teh itu kan ada beberapa pemetik teh, atau ada beberapa yang kayak ngelipetin, yang masukin ke wadah tehnya itu. Nah, biasanya kan dilakukan oleh, banyak individu dan kadang mereka itu adalah karyawan lepas gitu. Jadi, eee, ini juga salah satu interaksi bisnis yang bisa dimasukkan dalam kategori C2B. Nah, yang kelima ada business to government atau B2G. Nah, B2G ini salah satunya, dia itu turunan dari B2B. Jadi, di sini kan pemerintah itu juga bisa diartikan sebuah perusahaan besar gitu, tapi karena mereka itu adalah, balik lagi sebagai penengah kayak pemegang standarisasi di sebuah negara. Jadi, perbedaannya proses ini terjadinya itu interaksinya dengan, instansi-instansi pemerintah. Kalau kita kan gini, jadi misalnya nih kita punya toko elektronik, nah kita supply ke beberapa instansi pemerintah atau kantor pemerintahan yang membutuhkan, entah itu ATK, entah itu misalnya dalam pembangunan, material bangunan, atau mungkin, hardware-hardware seperti laptop, proyektor, printer, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh, interaksi bisnis B2G. Nah, yang keenam ada G2C, government to consumer. Ini hubungannya adalah pemerintah masyarakat. Ini, contohnya adalah pelayanan publik. Jadi misalnya kalau teman-teman lagi ngurus KTP atau lagi ngurus, perizinan bangun sebuah bangunan atau IMB atau ngurus, KK, akte, atau izin yang lain yang melibatkan, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa dimasukkan dalam kategori interaksi bisnis G2C, yaitu government to customer. Nah, selanjutnya, ini adalah jenis-jenis dari e-commerce. Jadi, e-commerce ini, mmm, dibedakan menjadi 6. Jadi ada 6 kategori e-commerce sebenarnya. Jadi e-commerce kalau misalnya kita tahunya tuh cuma marketplace sama online shop, sebenarnya bukan salah sih, tapi ada penjabarannya yang lebih lagi. Jadi yang pertama itu ada iklan baris. Iklan baris ini adalah platform di mana individu itu bisa berjualan secara gratis dan pendapatan dari si penyedia jasanya atau e-commerce-nya ini biasanya tuh dari, iklan-iklan premium. Iklan premium ini kebanyakan kalau misalnya di YouTube kita tuh bisa kayak lihat iklan-iklan dari brand-brand besar. Nah, itulah iklan-iklan premium. Jadi biasanya kalau misalnya kita kayak jual, ini kan salah satu contohnya tuh ada di OLX atau berniaga.com. Biasanya kita tuh, kalau misalnya taruh iklan di sana itu tuh gratis gitu. Kok e-commerce-nya nggak rugi apa ya? Nah, itu tadi. Jadi, kita seperti simbiosis, kita lihat iklan-iklan premium yang, misalnya dipasang di Berniaga atau di OLX. Nah, para perusahaan besar ini membayar iklannya itu ke e-commerce-nya. Jadi, dia sama-sama mendapatkan untung di sana dan bisnis ini tuh interaksinya tuh seperti C2C dan juga B2C jatuhnya. Nah, yang kedua nih yang sering banget, kita lihat yaitu online marketplace. Ini adalah model bisnis di mana website yang bersangkutan tidak hanya mempromosikan barang dagangannya saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Contohnya kalau misalnya, ini rata-rata sih sebagian besar yang saya contohkan di sini adalah, eee, e-commerce yang ada di Indonesia gitu. Kalau yang di Indonesia kan salah satu online marketplace-nya yang besar adalah Tokopedia dan Bukalapak. Nah, di sini kebanyakan, eee, itu interaksi bisnisnya adalah C2C, walaupun beberapa, apa ya, brand besar itu juga sudah punya kayak official store-nya di sana. Nah, yang ketiga ada shopping mall. Nah, di sini sih kenapa,
ada bedanya online marketplace dengan shopping mall, karena kadang kalau misalnya shopping mall ini contohnya itu di-bisnis sama mataharimall.com. Kalau teman-teman bisa lihat, siapa aja sih penjual di sana? Pasti brand-brand terkenal, brand-brand besar. Karena mereka memang proses bisnisnya itu dengan cara memvalidasi brand-brand ini atau siapa saja yang bisa jualan di sana. Jadi nggak ada atau hampir sangat kecil kemungkinannya kalau misalnya ada penjual-penjual itu yang mungkin hanya reseller kecil. Jadi kalau reseller biasanya masuknya lebih menggunakan Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Nah, kalau misalnya sudah brand-brand besar dan biasanya divalidasi atau kalau misalnya kayak di Instagram tuh kayak ada centang birunya, nah itu biasanya kita akan lebih valid menggunakan Bilibili atau Matahari Mall atau apa ya, yang uh, kiranya di sana itu yang buka memang benar-benar official store-nya. Dan di sini otomatis interaksi bisnisnya yaitu B2C, jadi sebuah dari perusahaan ke customer yang beli itu. Terus yang keempat ada toko online. Nah, toko online ini bedanya apa ya gitu. Kalau toko online ini sih lebih model bisnisnya tuh lebih sederhana, yaitu sebuah apa ya, si e-commerce-nya ini menyediakan website dengan domainnya itu ya penjual-penjualnya sendiri, stok produknya itu juga yang mengatur itu juga penjualnya sendiri. Jadi benar-benar lebih apa ya, lebih lebih menguntungkan penjual karena penjual itu bisa mengelola uh, semuanya dengan aturan dari si penjualnya sendiri. Apa bedanya dengan online marketplace? Kalau marketplace ini biasanya alur bisnisnya itu sudah diatur oleh si pemilik e-commerce. Jadi kalau yang di toko online ini biasanya penjual yang ingin daftar ke situs-situs e-commerce yang menyediakan untuk basisnya toko online itu biasanya kita bisa kayak custom gitu. Kita bisa minta proses bisnis saya itu seperti ini. Jadi bisa saja di dalam satu domain e-commerce yang sama, mereka itu punya proses bisnis yang beda-beda. Nah, selanjutnya ada toko online di medsos. Nah, mungkin kalau toko online di medsos ini bisa siapapun ya. Jadi bisa mungkin sekarang terbanyaknya adalah menggunakan Instagram. Otomatis interaksi bisnisnya ada situ sih. Jadi kadang yang banyak menggunakan itu tuh lebih ke UKM-UKM gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk perusahaan besar, mereka tuh menjalankan e-commerce-nya dulu, baru bikin Instagram-nya. Tapi kalau misalnya UKM, mereka tuh bikin Instagram mereka sendiri, baru mungkin merambah ke e-commerce gitu. Jadi karena kan kadang kalau misalnya UKM kita belum bisa branding, belum terkenal gitu brandnya itu apa. Tapi kalau untuk brand-brand besar itu kan kita tahu dulu brandnya, baru kita tahu beberapa official account-nya gitu. Mungkin ada yang di marketplace, mungkin ada yang di toko online, mungkin ada yang di medsos. Nah, yang terakhir ini bentuknya adalah website crowdsourcing dan crowdfunding, yaitu website-website yang di sini tujuannya adalah menggalang dana secara online. Contohnya ada kitabisa.com dan wujudkan.com. Jadi ini tuh sebenarnya bisa C2C ataupun C2B. Jadi biasanya di beberapa website yang seperti ini, crowdsourcing ini, kita bisa minta, istilahnya minta donasi itu kan ke perseorangan, ataupun kita bisa mengajukan ke beberapa official account-nya brand-brand atau perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi ini tuh bisa C2B ataupun C2C. Nah, ini adalah beberapa aplikasi yang mungkin sering digunakan kalau misalnya kita menggunakan sebuah e-commerce gitu.
Pasti kita pakai email untuk verifikasi akun kita. Terus ada juga pengembangan konten itu, content management system itu biasanya kalau yang pemakainya adalah developer-nya dari e-commerce itu sendiri gitu. Terus ada dokumen, spreadsheet, ataupun database. Ini juga lebih balik lagi ke para penjual yang, ikut di e-commerce itu dan juga e-commerce-nya. Terus ada accounting dan sistem keuangan. Lalu selanjutnya ada informasi pengiriman dan pemesanan. Ini kan biasanya kita bisa tracking lebaran kita tuh sampai di mana sih di apa namanya, sudah sejauh mana pengirimannya atau sudah diproses sejauh mana. Terus ada pelaporan informasi dari klien, kita bisa komplain. Terus ada pembayaran domestik atau internasional. Ini kan biasanya ada beberapa marketplace itu menyediakan seperti ongkos kirim atau ada beberapa barang yang kita harus bayar biayanya sendiri. Terus ada newsgroup ini lebih ke e-commerce itu memberikan wadah untuk beberapa orang yang menjual. Jadi kayak persatuan penjual gitu biasanya tuh ada mereka tuh diberi wadah untuk saling berkoordinasi. Terus online shopping itu ya e-commerce-nya itu sendiri. Terus conferencing ini hampir mirip sama newsgroup. Jadi kalau misalnya newsgroup ini sih rata-rata mereka diberikan pembelajaran. Istilahnya mungkin kebanyakan informasinya itu satu arah. Jadi kayak dari domain ke para penjualnya. Tapi kalau untuk conferencing ini adalah bagaimana si para penjual atau pengguna e-commerce-nya ini saling bertukar pengetahuan mungkin seperti itu. Lalu ada online banking atau internet banking, lalu ada produk digital atau non digital, jadi ini lebih ke produk dan jasa, lalu online CEO. CEO ini adalah search engine optimization, yaitu misalnya kalau kita tuh pengen website kita itu jadi trending atau jadi pencarian teratas, kita biasanya bisa pakai online CEO ini. Terus selanjutnya, prinsip bisnis dari e-commerce itu sendiri adalah kita berbelanja online untuk penjualan retail langsung ke konsumen. Jadi sebenarnya lebih menghubungkan, apalagi untuk perusahaan besar ya, kalau misalnya dulu secara konvensional biasanya perusahaan besar itu mendistribusikan barang-barangnya itu ke agen. Nah, kalau untuk sekarang kan dia cukup pasang aja di e-commerce, siapapun, baik perusahaannya juga yang membutuhkan ataupun individu yang membutuhkan, itu tuh biasanya langsung menggunakan e-commerce dan kita bisa langsung beli. Nah, kalau dulu mungkin kita harus cari distributornya produk A ini gimana ya, kita harus cari seperti itu. Mungkin secara konvensional dan e-commerce-nya gambarannya seperti itu. Terus yang kedua ada partisipasi pasar online yang fokusnya memproses bisnis to konsumen atau konsumen to konsumen. Jadi ini secara garis besar tujuan dari e-commerce-nya itu kan seperti ini. Lalu ada penjualan bisnis to bisnis. Ini juga banyak juga sih mungkin berdampak langsung untuk beberapa perusahaan yang istilahnya perusahaan besar dan perusahaan besar yang saling membutuhkan dan bertemunya itu di e-commerce. Mungkin itu akan lebih mudah menghubungkan mereka. Lalu selanjutnya ada mengumpulkan dan menggunakan data demografi melalui kontak web dan media sosial. Ini tuh balik lagi ya, dengan adanya internet kita bisa lebih gampang untuk mencari letak, mencari jumlah, mencari pengunjung website, mencari siapa saja yang udah beli barang ini. Pasti kan kayak kita tuh lebih gampang gitu lihatnya. Jadi kalau misalnya dulu kita pasti harus catat dulu atau mengulik ke beberapa distributor dulu, tanya-tanya berapa sih penjualannya gitu. Jadi nggak langsung dilaporkan gitu. Tapi kalau di e-commerce kan pasti sudah tahu, kita aja pengguna marketplace biasanya udah tahu barang yang kita lihat itu sudah diberi berapa kali, terus barang ini tuh reviewnya gimana, bintangnya atau penilaiannya terhadap si barang ini oleh para pembeli sebelum kita tuh seperti apa, kan kita bisa lihat jadi track recordnya tuh dari situ. Dan ini pertukaran data elektronik menuju bisnis seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau misalnya mungkin perusahaan besar dengan perusahaan besar bisa bertemu di satu e-commerce gitu ya.
mereka tuh bisa saling lihat gitu, oh perusahaan ini saya butuh nih dari dia, terus yang satunya mungkin juga saling membutuhkan dari mereka dan mereka bisa lihat track record-nya dari perusahaan ini seperti apa, lalu penjualannya seperti apa, promonya mereka itu seperti apa, eee, dan konsistensi mereka mengupload atau menginovasi barang-barang baru itu seperti apa. Nah, ini adalah international e-commerce. Jadi mungkin teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan beberapa perusahaan ini. Ini ada jadi 6 perusahaan terbesar menurut beberapa penelitian, terus bisa dibilang kenapa mereka bisa yang terbesar, itu dilihat dari empat empat penilaian. Yaitu pertama adalah total transaksi yang mereka sudah lakukan. Ya, terbesarnya itu berapa barang yang sudah mereka jual atau nominal transaksi yang sudah mereka hasilkan. Yang kedua ada core bisnis dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah valuasi perusahaan dan kekuatan finance. Lalu ada kekuatan merek atau brand. Jadi kayak brand apa aja yang udah brand besar apa aja yang udah ada di sana atau merek-merek terkenal apa yang memasang official store-nya itu menggunakan salah satu dari e-commerce di luar negeri ini. Nah, ini kan ada Amazon, Alibaba, JD.com, Rakuten, Walmart, sama eBay. Nah, kalau ini adalah lokal e-commerce yang memang diproduksi di Indonesia. Jadi memang market besarnya mereka itu di Indonesia. Di sini penilaian kalau lokal e-commerce ini kebanyakan karena mereka sifatnya itu lebih ke online marketplace. Jadi yang dilihat itu kadang banyak transaksi, banyak penggunanya, dan banyak diakses melalui beberapa platform. Jadi beberapa platform ini seperti biasanya tuh Tokopedia itu kan punya website tuh, tapi kita juga bisa download di app di apa tuh namanya di Play Store kita, yaitu dalam bentuk aplikasi di mobil kita atau misalnya tampilan di desktop atau kita pakai laptop sama kita pakai HP itu kan nggak sama. Terus kita akses mungkin melalui Instagramnya, kita akses melalui Twitternya, itu kan banyaknya itu juga dihitung gitu loh. Jadi kadang agak berbeda sih penilaian di lokal e-commerce dengan yang di international e-commerce ini. Jadi mungkin di international e-commerce itu karena ini kan didirikan di beberapa negara yang mungkin sudah bisa dikatakan negara maju, jadi mereka punya indikator penilaiannya itu akan lebih tinggi daripada yang lokal e-commerce yang ada di Indonesia. Ini ada contohnya berapa, saya sudah tuliskan di sini juga dengan interaksi bisnisnya. Jadi kalau misalnya Tokopedia itu lebih kebanyakan B2C dan C2C. Kalau Bukalapak sama B2C dan C2C. Terus Traveloka itu B2C, Mataharimall.com, O2O, dan B2C O2O ini adalah online to offline, sama juga offline to online. Jadi Matahari Mall itu kan punyanya dia Matahari Department Store. Jadi mereka tuh punya toko offline dan online-nya. Kalau misalnya kenapa sih, apa bedanya dengan Tokopedia? Mereka kan nggak punya offline store-nya gitu. Jadi kalau di Matahari itu punya offline sama online store. Intinya tuh kayak gitu. Dan Blibli.com ini lebih banyak dari business to customer karena sekali lagi yang pasang di sana adalah biasanya official store sebuah brand besar. Nah, untuk e-commerce sebenarnya sudah selesai dari jenis-jenisnya. Nah, sekarang banyak proses bisnis. Proses bisnis ini apa sih sebenarnya dimaksud sama proses bisnis gitu? Proses bisnis itu adalah kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan satu masalah tertentu atau menghasilkan produk atau layanan. Kenapa proses bisnis ini banyak sekali disebutkan saat kita menyebut tentang perusahaan atau tentang produksi barang gitu. Prosesnya seperti apa sebenarnya? Proses bisnis ini bisa digambarkan sebagai alur. Alurnya itu seperti apa sih dari pertama sampai di akhir gitu. Jadi di sini juga
terangkan beberapa karakteristik umum proses bisnis itu biasanya memiliki ada 7 karakteristik. Yang pertama definitif, yaitu mereka tuh memiliki batasan yang jelas, masukan yang jelas, keluaran yang jelas. Jadi misalnya sebuah perusahaan ini tuh memproduksi uh, rokok gitu. Nah itu tuh mereka tuh butuh bahan bakunya tuh apa? Ada tembakau, ada kertas, mungkin seperti itu. Keluarannya tuh apa gitu. Outputnya dari perusahaan ini tuh apa? Rokok gitu. Jadi mereka tuh punya definisi yang jelas. Jadi mereka bisa mengembangkan bisnisnya kalau mereka tuh punya batasan yang jelas. Jadi kita kita bisa fokus dalam bekerja itu kalau misalnya kita tahu batasan apa yang kita kerjakan dan apa yang tidak perlu kita kerjakan. Inputannya atau yang kita butuhkan tuh apa, outputannya dan kita harus menghasilkan apa, itu harus jelas gitu. Nah, ada urutan proses bisnis ini harus berurutan sesuai dengan waktu. Jadi misalnya gini kalau untuk pabrik rokok tadi, misalnya uh, di penanam apa namanya panen tembakau itu kan tidak mungkin sebelum dari penanaman tembakau. Jadi semua itu harus berurutan. Kita harus tanam dulu. Mungkin eh, di pabrik ini nanam tembakau sendiri. Terus setelah itu baru dipanen, kan nggak mungkin panen dulu baru ditanam kayak gitu. Jadi mereka tuh harus punya alur waktu yang jelas. Lalu ada pelanggan. Nah ini adalah penerima hasil proses dari output di pabrik tersebut kan seperti itu. Jadi kalau nggak ada yang beli ya buat apa kita jualan, istilahnya kan seperti itu. Terus aktor. Nah, aktor ini adalah siapa aja yang terlibat dalam proses tersebut. Nah, salah satu contohnya kan tadi ada pelanggan. Terus ada supplier. Nah, kalau misalnya ini adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan supplier atau mereka itu tidak memproduksi langsung bahan mentah yang mereka butuhkan gitu. Jadi misalnya contoh di pabrik rokok ini tadi mereka nggak menanam tembakau sendiri, mereka membeli dari petani tembakau gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi petani tembakau adalah salah satu aktor dari proses bisnis, mereka dinamakan supplier. Nah, terus di setiap misalnya produksi, pemasaran, penjualan, itu kan ada divisi-divisinya sendiri. Nah, mereka nanti memiliki proses bisnisnya sendiri-sendiri. Terus ada nilai tambah. Nilai tambah ini adalah transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. Setelah misalnya nih orang yang perokok gitu, setelah beli itu mereka tuh jadi senang aja karena mereka mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan gitu. Jadi ini adalah nilai tambah bagi penerimanya itu seperti apa. Lalu keterkaitan suatu proses ini tidak dapat berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya mereka tuh di dalam sebuah organisasi gitu ya, katakanlah di sebuah perusahaan, ada divisi produksi, tapi tidak ada divisi pemasaran. Mereka gimana menjualnya? Mereka bisa produksi sebanyak-banyaknya, tapi mereka tidak tahu siapa pangsa pasarnya, cara penjualannya seperti apa, pemasarannya seperti apa gitu. Jadi kayak percuma aja akhirnya kan kalau misalnya kita bisa produksi tapi kita nggak bisa jual. Istilahnya tidak akan balik modal. Apa modal yang buat produksi lagi kalau misalnya tidak ada pemasukan dari uh, hasil penjualan si produk ini tadi gitu. Yang terakhir ada fungsi silang, yaitu satu proses umumnya walaupun nggak harus, tapi itu mencakup beberapa fungsi ini sebenarnya sih lebih ke apa ya, eh, kita misalnya sebuah perusahaan ini fungsi silang gitu ke supplier. Kenapa nggak harus sama supplier yang ini? Karena kita bisa melakukan dengan supplier yang lain gitu. Mungkin ada supplier yang lebih murah, kita jadinya oke deh kita nggak usah pakai supplier A karena ada supplier B yang lebih murah. Itu lebih lebih ke seperti itu. Fungsi silang itu adalah saling membutuhkan satu sama lain antara satu aktor dengan aktor yang lain. Nah, ini adalah jenis-jenis dari proses bisnis sendiri. Ada yang pertama adalah proses manajemen. Proses manajemen ini mengandalkan operasional dari sebuah sistem, misal manajemen strategis. Jadi proses manajemen ini biasanya dipegang oleh atasan-atasan kayak supervisor atau CEO, biasanya seperti itu. Jadi bagaimana beliau-beliau ini mengambil keputusan dalam sebuah proses bisnis juga harus ada beberapa langkah yang
kita perlu mengambil keputusan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh level manajemen. Lalu yang kedua ada proses operasional. Proses ini meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran utama. Semisal proses pembelian, manufaktur, iklan, pemasaran, dan penjualan. Proses operasional ini lebih ke pembagian divisi, divisi apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Jadi kalau misalnya nggak ada divisi itu, operasionalnya nggak akan berjalan karena memang divisi itu yang akan sangat dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Lalu ada proses pendukung yang mendukung proses inti. Dari proses inti ini adalah proses operasional. Nah, contohnya adalah proses mendukung akuntansi, ada rekrutmen untuk SDM, lalu ada pusat bantuan. Jadi proses-proses pendukung ini adalah di mana dibutuhkan oleh proses operasional. Jadi sebenarnya proses pendukung ini adalah pecahan dari proses operasionalnya utama gitu. Jadi kan di pembelian, manufaktur, periklanan, pemasaran, penjualan itu pasti butuh yang namanya rekrutmen dari uh, aktor atau individu yang menjalankannya. Kalau nggak ada orang, siapa dong yang menjalankan kan? Mungkin seperti itu. Mungkin di proses pembelian itu uh, membutuhkan akuntansi. Kalau nggak ada itu, otomatis nggak ada siapa yang ngitungin uang masuk, uang keluarnya, kan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh atau cara yang dinamakan proses bisnis atau diagram alir. Biasanya kita menyebutkannya seperti itu. Nggak harus seperti ini, tapi ini adalah salah satu contoh atau garis besar dari proses bisnis. Yang pertama, proses bisnis itu harus punya perencanaan. Perencanaan ini biasanya meliputi batasan dan tujuan. Yang paling penting adalah tujuannya itu mau ngapain bisnis ini gitu. Lalu ada perancangan ini nantinya bisnis ini mau diproduksi seperti apa, mau dipasarkan seperti apa, pangsa pasarnya siapa aja. Lalu ada penerapan. Nah, penerapan ini setelah dirancang sedemikian rupa biasanya akan diimplementasikan pelan-pelan. Nah, kenapa di sini outputnya ada review. Jadi biasanya gini, kalau misalnya kita udah menerapkan apa yang kita rencanakan gitu selama 6 bulan ini, kita coba dulu dari perencanaan itu. Oke, ternyata dalam 6 bulan ini sangat berdampak positif. Oke, berarti diteruskan atau ditambah lagi. Kalau misalnya dalam 6 bulan ini sama aja atau justru mengalami penurunan, mungkin akan ada evaluasi yang mengharuskan para aktornya itu mengimprovisasi apa saja yang harus dilakukan agar perusahaan ini mengalami peningkatan karena mereka pasti pada profit oriented maunya dengan pengeluaran yang kecil harus bisa meraih profit yang besar. Nah, ini juga salah satu contoh proses bisnis. Jadi proses bisnis itu bisa digambarkan itu seperti ini. Jadi proses bisnis itu ada yang paling penting aktor, ada prosesnya, barangnya sendiri, input dan outputnya, lalu produk tersebut itu bisa sampai ke penerimanya. Itu seperti apa? Nah, biasanya siklusnya itu akan terus muter. Nah, ini ada salah satu flowchart. Flowchart itu apa bedanya sama proses bisnis? Nah, proses bisnis itu digambarkannya itu sesimpel ini. Jadi lebih ke garis besar. Nah, kalau flowchart harus digambar benar-benar step by step. Jadi kalau di sini lebih ke di sini ada proses standar, operasionalnya seperti apa, standarisasinya seperti apa, pemilihan barangnya seperti apa. Lalu kalau misalnya ada barang yang diproduksi itu tidak masuk standar, QC-nya untuk dijual itu dia harus bagaimana. Nah, itu tuh harus digambar secara detail di flowchart sebuah proses bisnis. Jadi kita bisa kayak gambarnya tuh dalam dua versi. Jadi proses bisnis itu secara garis besar, lalu flowchart-nya itu secara detail. Nah, jangan lupa absen, karena kemarin ada yang lupa untuk absen. Terus untuk tugasnya dicek ya di e-learning. Ini adalah kelompok yang sudah saya buat untuk project. Sebenarnya bukan project akhir juga. Jadi projectnya itu dilakukan secara berkelompok mungkin mulai minggu depan. Nah,
ini ada 5 kelompok, saya udah bagi 5 kelompok, jadi nanti tolong dikoordinasi setiap kelompoknya harus dipilih ketua. Nah, untuk oke, sekarang saya akan share yang bagian tugas. Nah, untuk bagian tugas yang pertama dari e-commerce ini ketentuannya dibaca ya. Jadi di sini dikumpulkan di PDF itu yang diupload di e-learning. Jadi nanti setiap orang bisa upload ini walaupun satu kelompok pasti pekerjaannya sama. Nanti diupload per individu harus upload di e-learningnya masing-masing. Terus buat sebuah laporan itu dituliskan nama kelompok, anggota kelompok, NIM dan kelasnya. Nah, ini nanti berisi definisi online store yang akan dipakai nanti seperti apa. Jadi teman-teman harus pilih online store yang mau diaplikasikan ke e-commerce. Terus yang kedua, gambar flowchart-nya proses bisnis seperti apa. Lalu didefinisikan aktor dari bisnis tersebut itu siapa saja. Dan saya minta ada rencana pemasarannya di sana. Lalu saya tambahkan di sini bisnisnya bukan bisnis retail. Jadi sebisa mungkin teman-teman adalah pemilik dari bisnis itu sendiri karena kalau bisnis retail itu kan mungkin kita lebih ke jualan dari apa yang sudah diproduksi orang lain. Nah, nanti akan kesulitan di proses bisnisnya kalau misalnya teman-teman di sini pakai ini bisnis retail. Jadi kalau misalnya pakai lebih baik pakainya itu yang produksi, jadi dia bikin sesuatu, terserah itu bikin apa aja. Nah, tugasnya nanti ada tiga file yang harus dikumpulkan. Yang pertama ada PPT, terus video presentasi. Video presentasi ini adalah presentasinya teman-teman tentang 4 hal ini yang nanti ini digabung. Nanti kan satu kelompok itu rata-rata kan ada 6 sampai 7 orang. Nah, itu harus ngomong semua, bahas semua. Nanti video ini dijadiin satu, diupload. Diuploadnya nanti di OneDrive. Saya akan bagikan link OneDrive-nya untuk PPT dan video presentasi agar semua teman-temannya itu bisa mengakses dari kelompok manapun. Lalu yang untuk laporan company profile ini itu di-upload bentuknya PDF dan nanti di-uploadnya kalau yang ini di e-learning supaya nanti ada bukti kalau teman-teman itu sudah ada tugas. Oke, sekian karena materinya sudah selesai. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.